Gelar doktor itu hanya bukti bahwa dia pernah sekolah sampai S3. Tapi apakah dia mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, itu beda cerita. Sebagai contoh, anggota senator Malaysia ini yang mempunyai gelar doktor, itu dengan secara percaya dirinya mengatakan di dalam sidang resmi negara Malaysia bahwa orang Melayu Riau, orang Bugis, orang Makassar itu bermain jaran atau kuda kepang. Dan sepertinya tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu tidak bisa membedakan antara institusi pendidikan dengan proses belajar mengajar di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan membahas dua kosakata. Kosakata pertama ini adalah kosakata yang sering kita alami kepada teman-teman yang berpuasa di bulan Ramadan yang ternyata tidak sempat untuk bersahur. Di mana kosakata itu mempunyai definisi terlambat bangun, kesiangan, tentang bangun dari tidur. Kosakata itu berasal dari bahasa Jawa. Apa kosakata itu? Ya, betul teman-teman. Kerinan. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata kerinan ini berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai definisi terlambat bangun, kesiangan, tentang bangun dari tidur. Pertanyaannya, jadi siapa yang tidak sahur hari ini? Kerinan ya? Bukan, pertanyaannya bukan seperti itu. Mengingat asal-usul kosakata ini berasal dari bahasa Jawa. Dan kalau kita membaca beberapa komentar dari warganet Malaysia yang ngata-ngatain Jawa itu hama, maka secara logika kosakata kerinan, kosakata yang berasal dari bahasa Jawa ini seharusnya tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tersebut. Bukan menjilat ludah sendiri namanya, kalau kosakata kerinan tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dilema antara harus mengadopsi kosakata bahasa Jawa yang dikatakan bahasa hama itu, atau tidak harus mengadopsi kosakata bahasa Jawa itu, saya yakin sangat berkecamuk di dalam diri mereka yang menyusun kamus ini. Namun, demi untuk memperbanyak perbendaharaan kosakata, maka kosakata yang berasal dari bahasa Jawa ini juga harus dimasukkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Walaupun di sisi yang berbeda itu dikatakan Jawa itu hama. Kosakata kerinan ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Didefinisikan adalah terlambat bangun daripada tidur, kesiangan. Dan tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tersebut, itu adalah kosakata pungutan bahasa Jawa. Kosakata pungutan bahasa hama. Cie. Ngambil juga ya bahasa hama ya. Apakah definisi kosakata kerinan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu sama dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hanya kaum waham saja yang mengatakan itu tidak sama. Namun, kalau teman-teman memperhatikan lebih detail sedikit, terdapat kerancuan di dalam definisi kosakata kerinan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini, di mana dituliskan bahwa kerinan itu terlambat bangun daripada tidur. Ini menunjukkan bahwa kosakata daripada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tidak menyatakan perbandingan. Namun, jika kita melihat definisi kosakata ketimbang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, itu disinonimkan daripada. Mengapa saya mengatakan ini rancu? Karena
Daripada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tidak menyatakan perbandingan. Lantas, mengapa di dalam definisi kosakata ketimbang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu mempunyai sinonim daripada? Apakah daripada itu menyatakan perbandingan atau tidak menyatakan perbandingan? Ayo ngomong yang jujur. Kosakata kedua adalah kosakata yang berkaitan dengan institusi pendidikan. Ada salah satu nama institusi pendidikan yang terkenal di Yogyakarta, namanya Kolese de Brito, di mana kita mengetahui bahwa Kolese de Brito ini adalah sekolah yang asalnya itu dari sebuah yayasan Kristen. Kalau tidak salah, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar apakah betul awalnya itu Kolese de Brito ini berkaitan dengan yayasan agama Kristen di Yogyakarta. Dan yang saya ketahui, para pelajar yang bersekolah di Kolese de Brito itu tidak harus memakai pakaian seragam. Seperti kita tahu bahwa semua pelajar di sekolah harus memakai pakaian seragam. Nah, tapi di Kolese de Brito itu tidak. Kemudian yang kedua, yang saya ketahui bahwa di setiap sekolah-sekolah yang lain, itu pelajar laki-laki tidak boleh mempunyai rambut gondrong. Namun, sekolah Kolese de Brito, di mana sekolah ini adalah untuk laki-laki saja, itu pelajarnya bisa mempunyai rambut yang gondrong. Tapi yang saya ketahui, pelajar di Kolese de Brito itu mempunyai tingkat kepintaran yang tinggi. Jadi, ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya. Jadi, kalau kita melihat orang awut-awutan, rambut gondrong, jangan dianggap bahwa secara tingkat intelektualitasnya rendah. Dan sama juga seperti kalau kita melihat ada orang bergelar doktor atau S3, itu jangan dianggap bahwa dia itu pintar. Gelar doktor itu hanya bukti bahwa dia pernah sekolah sampai S3. Tapi apakah dia mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, itu beda cerita. Sebagai contoh, anggota senator Malaysia ini yang mempunyai gelar doktor, itu dengan secara percaya dirinya mengatakan di dalam sidang resmi negara Malaysia bahwa orang Melayu Riau, orang Bugis, orang Makassar itu bermain jaran atau kuda kepang. Kalau dulu, the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa ya? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Saya bisa katakan bahwa apa yang dikatakan senator Malaysia itu bohong. Senator Malaysia ini juga menyebarkan hoax, kebohongan, karena rakyat Melayu Riau, orang Bugis, orang Makassar tidak bermain jaran kepang atau kuda kepang. Tapi karena dia mempunyai gelar akademis doktor, maka rakyat Malaysia tidak akan protes dengan pernyataan anggota senator ini. Karena apa? Karena senator ini mempunyai gelar doktor. Ya kan? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa walaupun Anda mempunyai gelar akademis yang tinggi, tapi ketika Anda berbicara tidak sesuai dengan fakta, maka Anda tidak akan berbeda dengan tukang jual obat yang koar-koar mengatakan bahwa dengan sekali oles itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Apa definisi kolese menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dewan Majelis Sekolah Akademi. Jadi kalau kita baca Kolese de Brito, berarti itu adalah Sekolah de Brito. Hal yang menarik adalah ada kosakata kolese ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Apa definisinya? Pelajaran buka kurung di maktab atau universitas yang disampaikan dengan syarahan ucapan. Sinonimnya kuliah. Jauh banget. Jadi kalau rakyat Malaysia membaca tulisan Kolese de Brito di Yogyakarta itu berarti kuliah de Brito ya.
atau menghadiri kelas pelajaran De Brito gitu. Dan ini terlihat ya bahwa kosakata ini udah rancu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kenapa? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolese itu adalah nama institusi pendidikan, yaitu sekolah atau akademi. Tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, kolese itu adalah proses belajar mengajar. Jadi bukan institusi pendidikannya, tapi proses belajar mengajar. Jadi menurut saya ini ngawur gitu, ngarang bebas. Dan yang lebih hebatnya lagi, kosakata kolese ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu dituliskan kosakata pungutan bahasa Indonesia Belanda. Indonesianya dari mana? Hanya gara-gara itu ada kosakata kolese. Tetapi di dalam definisinya ngawur, ngarang bebas. Dan sepertinya tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu tidak bisa membedakan antara institusi pendidikan dengan proses belajar mengajar di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kolese di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini justru didefinisikan sebagai kuliah. Proses belajar mengajar di dalam kelas melalui ucapan, gitu kan? Kapan sih kalian itu insaf? Kok ngarang bebas, enak aja gitu ya? Atau mungkin karena ini sudah tertanam, mengurat, dan mengakar di dalam kehidupan kalian. Karena kalau kita melihat ucapan dari senator Malaysia itu, yang dengan percaya diri mengatakan bahwa jaran kepang itu dimainkan oleh rakyat Melayu Riau, orang Bugis, orang Makassar, kan ngarang bebas itu. Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!